Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Salastari dari Program Studi Teknologi Pendidikan dengan NIM 0451368858. Di sini saya akan menjelaskan tentang kawasan pengembangan teknologi pendidikan. Para pakar pendidikan mengatakan bahwa teknologi pembelajaran dari waktu ke waktu mengalami proses penyempurnaan. Pada awalnya, teknologi pembelajaran hanya dipandang sebagai alat, kemudian berubah menjadi sebuah sistem yang lebih luas. Awalnya hanya berorientasi kepada teori dan praktik, dan dari produk menuju ke proses produk. Pada akhirnya, sampai sekarang pun teknologi pendidikan telah menjadi sebuah bidang kajian, sebuah program studi, dan sebuah profesi. Teknologi pendidikan memiliki 5 kawasan. Yang pertama, desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian. Setiap kawasan memiliki teori yang mendukung dari antara kawasan satu dan kawasan lainnya. Dalam bahasan ini akan membahas sebuah subkawasan pengembangan, maksudnya kawasan pengembangan teknologi, di mana pada kawasan pengembangan ini untuk penelitiannya sendiri terfokus pada multimedia, pembelajaran desain teks dan grafis, pembelajaran berbasis web, dan pembelajaran jarak jauh. Pengembangan ialah sebuah proses penerjemahan spesifikasi rancangan dalam bentuk fisik. Jika pada kawasan desain, bentuk hasil penelitian lebih banyak pada kawasan ide dan model, maka kawasan pengembangan ini akan lebih terkonsentrasi pada wilayah pengembangan media, metode, dan pengelolaan kelas. Kawasan ini mencakup banyak variasi teknologi yang digunakan dalam pembelajaran yang timbul karena akan dorongan teori dan desain, dan atas kesadaran terhadap kemampuan menanggapi tuntunan penilaian formatif dan praktik pemanfaatan serta kebutuhan pengelolaan. Namun, kawasan pengembangan ini tidak hanya terdiri dari perangkat keras pembelajaran saja, seperti pengembangan media yang secara umum dapat dikategorikan sebagai perangkat yang berupa hardware, melainkan juga mencakup perangkat lunak seperti bahan-bahan visual dan audio serta program atau paket yang merupakan bagian dari masing-masingnya. Kawasan pengembangan tidak berarti lepas dari praktik yang berhubungan dengan belajar dan desain. Kawasan pengembangan tidak berfungsi bebas dari penilaian, pengelolaan, atau pemanfaatan, melainkan timbul karena dorongan teori dan desain yang harus tanggap terhadap tuntutan penilaian formatif dan praktek pemanfaatan serta pengelolaan. Kawasan pengembangan mencakup pengembangan teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer dan media. Itu menurut Steele dan Research atau Bambang Warsita 2008 halaman 6. Yang pertama adalah teknologi cetak. Teknologi cetak adalah cara untuk memproduksi atau menyampaikan bahan seperti buku-buku, bahan-bahan visual yang statis, terutama melalui percetakan mekanis atau fotografis. Steele dan Ritchey 2004 pada halaman 40 mengatakan teknologi ini menjadi dasar pengembangan dan pemanfaatan kebanyakan bahan pembelajaran lain. Hasil teknologi ini berupa cetakan. Teks dalam penampilan komputer adalah suatu contoh penggunaan teknologi komputer untuk produksi. Apabila cetak dalam bentuk cetakan guna keperluan pembelajaran merupakan contoh penyampaian dalam bentuk teknologi cetak. Dengan demikian pun media cetak merupakan teknologi generasi pertama dalam teknologi pembelajaran ini. Khusus teknologi cetak mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Teks dibaca linear, sedangkan visual direkam menurut ruangan. Yang kedua, keduanya bisa memberikan komunikasi yang satu arah yang pasif begitu.
Dan yang ketiga, keduanya berbentuk visual dan statis. Yang keempat, pengembangan sangat bergantung pada prinsip-prinsip linguistik dan persepsi visual. Yang kelima, keduanya berpusat pada peserta didik. Nah, yang keenam ini informasi dapat diorganisasikan dan distrukturkan kembali oleh pemakainya itu sendiri. Sedangkan pengembangan bahan ajar yang dicetak atau modul yang berkualitas harus berdasarkan pada teori psikologi, khususnya teori belajar, sosial kultural, peserta didik, desain instruksional, dan riset-riset fitur tipologis oleh bahan belajar cetak yang dapat membantu peserta didik untuk belajar. Yang B atau yang kedua adalah teknologi audiovisual. Teknologi audiovisual adalah cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan dan visual. Ini diungkapkan oleh Seals dan Ritchie 2001 halaman 41. Pembelajaran audiovisual ini dapat dikenal dengan mudah karena menggunakan peralatan yang keras. Di dalam proses pembelajaran, peralatan audiovisual memungkinkan memproyeksikan gambar hidup, pemutaran kembali suara, dan penayangan visual yang berukuran besar. Pembelajaran audiovisual didefinisikan sebagai produksi dan pemanfaatan bahan ajar yang berkaitan dengan pembelajaran melalui penglihatan, pendengaran yang secara eksklusif tidak selalu bergantung pada pemahaman kata-kata dan simbol-simbol sejenis lainnya. Secara khusus, teknologi audiovisual ini cenderung mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, bersifat linear. Yang kedua, menampilkan visual yang dinamis. Yang ketiga, secara khas digunakan menurut caranya yang sebelumnya telah ditentukan oleh desainer atau pengembangannya gitu, atau oleh seorang pengembang. Yang keempat, cenderung berbentuk representasi fisik dari gagasan yang real dan abstrak. Yang kelima, pengembangan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi, tingkah laku, dan kognitif. Yang keenam, sering berpusat kepada guru, kurang memperhatikan kreativitas peserta didik dalam proses belajar dan pembelajaran. Yang ketiga atau yang C adalah teknologi berbasis komputer. Teknologi berbasis komputer merupakan cara-cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan perangkat yang bersumber dari mikroprosesor. Karakteristik teknologi berbasis komputer ini adalah yang pertama, digunakan secara acak atau tidak berurutan di samping linear. Yang kedua, dapat digunakan sesuai dengan keinginan, maksudnya pembelajar maupun menurut cara yang dirancang oleh desainernya sendiri. Yang ketiga, gagasan-gagasan biasanya diungkapkan secara abstrak dengan menggunakan kata, simbol, dan grafis. Prinsip-prinsip ilmu. Yang keempat, prinsip-prinsip ilmu kognitif diterapkan selama pengembangan. Yang kelima, belajar dapat berpusat pada pembelajaran dengan meningkatkan interaktivitas yang tinggi. 4. Teknologi terpadu. Teknologi terpadu merupakan cara untuk memproduksi dan menyampaikan bahan dengan memadukan beberapa jenis media yang dikendalikan oleh komputer. Pembelajaran menggunakan teknologi terpadu memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, dapat digunakan secara acak, tidak berurutan di samping linear. Yang kedua, dapat digunakan sesuai dengan keinginan belajar, di samping menurut cara seperti yang dirancang oleh pengembangannya. Yang ketiga, gagasan-gagasan yang sering disajikan secara realistik dalam konteks pengalaman pembelajaran dan di bawah kendali pelajar. Prinsip-prinsip ilmu kognitif dan konstruktivisme diterapkan dalam mengembangkan dan pemanfaatan pembelajaran itu sendiri. Belajar dipusatkan dan diorganisasikan menurut pengetahuan kognitif sehingga pengetahuan terbentuk pada saat digunakan. Bahan belajar menggunakan interaktivitas
pelajar yang tinggi. Sifat bahan yang mengintegrasikan kata-kata dan tampil dari banyaknya sumber media. Plan dari kawasan pengembangan teknologi ini adalah kawasan pengembangan merupakan sub dari ranah teknologi pendidikan. Dalam penelitian pengembangan ada 4 kategorisasi pengembangan, yaitu teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. Arah pengembangannya diarahkan pada multimedia pembelajaran, desain, teks dan grafis, pembelajaran berbasis web, dan pembelajaran jarak jauh. Pada pelaksanaan pengembangan perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu sebagai dasar untuk melakukan analisis kebutuhan, melihat latar belakang siswa secara individu ataupun secara sosial yang akan mendasari pengembangan yang akan dilakukan, dan juga menganalisis kebutuhan dasar dari siswanya itu sendiri, yang dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama menyelidiki teori apa sih yang cocok dan melakukan penelitian dalam konteks si pendidik dan si pelajar. Yang kedua dilakukan dengan cara pengaturan sekolah dan mengundang pelajar untuk mengatakan bahwa apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlu, dan sehingga sekolah dapat membantu merealisasikan ini kebutuhan yang pelajar maksud gitu. Nah, yang ketiga adalah dengan melakukan observasi dan memonitor bagaimana sikap pelajar dan mengajar dalam situasi yang bervariasi. Sekian dari saya, itulah pembahasan dari saya tentang kawasan pengembangan teknologi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.